Dan untuk itu saya akan memulai sesi pertama. Saya izin share screen nggih Bapak Ibu. Baik, apakah sudah bisa dilihat di layar masing-masing PPT-nya? Sudah Bu Elga. Sudah terlihat Ibu. Oh, nggih. Matur nuwun ya. Jadi sesi ini saya hanya ingin mengantarkan gitu ya, memberikan pijakan begitu tentang pendidikan inklusif. Karena meskipun kita siang nanti belajar tentang disabilitas intelektual, kemudian minggu depan kita belajar tentang gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas dan juga autisme, kita ingin memastikan bahwa pengetahuan yang didapatkan disabilitas itu tetap dalam kerangka pendidikan inklusif begitu. Nah, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bermain-main dengan gambar. Ini saya akan menggunakan banyak gambar saja. Silahkan Bapak Ibu nanti buka www.menti.com ya. Nah, tapi sebelumnya bisa diperhatikan dulu 4 gambar di layar Bapak Ibu. Ini ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, mohon Bapak Ibu perhatikan, saya akan beri waktu, Bapak Ibu perhatikan gambarnya, kemudian jika sudah, menurut Bapak Ibu yang mana sih yang gambar tentang inklusi begitu ya? Apakah yang gambar A, apakah gambar B, atau gambar C, atau gambar D? Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilih jawabannya ya dengan pergi ke www.menti.com lalu masukkan kode 6808424 begitu. Monggo diperhatikan dulu gambarnya sebelum menjawab ya. Nanti setelah ini saya akan stop share PPT-nya dan kemudian membuka www.menti.com supaya Bapak Ibu bisa melihat hasil jawaban Bapak Ibu sekalian gitu. Semoga ini gambarnya bisa terlihat dengan jelas ya. Yang mana gambar inklusi menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah yang A, apakah yang B, apakah yang C, atau yang D yang menggambarkan inklusi? Begitu. Mbak Tami, nanti saya tolong bisa melihat chat dan yang lain-lain. Saya tolong dibantu sekiranya ada informasi di chat ya. Apakah sudah Bapak Ibu? Apakah bisa membuka www.menti.com lalu masukkan kode 6808424. Iya, halo Ibu Elga, sepertinya Bapak dan Ibu banyak yang menjawabnya melalui chat room. Oh iya, ya. Tapi bagi yang bisa, mohon menjawab melalui www.menti.com ya. Saya akan stop share dan akan saya lihat di sana sudah seperti apa. Oh, sudah ada yang menjawab ini? Ya, saya perlihatkan dulu. Di menti.com-nya mana ya? Nah, ini saya lihat. Nah, sudah pada menjawab ini ya. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Ya, kita tunggu. Bapak Ibu bisa melihat menti.com-nya dan melihat hasilnya seperti apa? Mbak Tami bisa lihat di menti.com-nya? Bisa Ibu, sudah terlihat. Ya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Nah, ini sudah pada menjawab
bola-bolanya sudah berkumpul. Ini paling banyak. Sepertinya Bapak Ibu menjawab yang C. Atau yang B. Atau yang D ya. Yang mana ya? Belum tentu jawaban yang terbanyak yang benar loh ya. Yang mana ya? Ini baru ada 40, wow, ya 49 yang menjawab. Mungkin sebagian ada yang menjawab di chat room ya Mbak Tami ya? Iya betul Bu, ini banyak juga menjawab di chat room. Ya nggak apa-apa, kita tunggu sebentar lagi. Ya, ini ada 2% yang menjawab D, 16% menjawab B, dan 83% menjawab C. %, menjawab A, tidak ada yang menjawab A. Iya Ibu, mungkin di Menti belum ada yang menjawab A, namun di chatroom sudah ada yang menjawab A ini Bu, sekitar ada juga yang menjawab A. Iya Ibu. Baik, ya. Ya, menarik ini ya. Ternyata kita punya keragaman pemahaman ya. Ya, saya akan kembali lagi stop share dan saya tunjukkan lagi gambarnya tadi ya. Nah, ini dia. Yang mana sih ya yang menunjukkan gambar inklusi? Yang A, yang B, C atau D? Oke, saya akan stop share lagi dan kita lihat jawaban Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ya, masih yang terbanyak adalah menjawab yang C. Ada juga yang menjawab B, ada juga yang menjawab D. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengundang ya Bapak Ibu semua tadi yang menjawab, terutama yang menjawab B dan juga D dan juga C ya. Tapi kalau yang A yang tadi tidak ada yang menjawab, tapi ada satu ya tadi Mbak Tami ya. Mungkin saya ingin mengundang dulu Bapak Ibu yang menjawab B. Kenapa kok menjawab B begitu? Adakah tadi yang menjawab B? Mungkin bisa open mikrofon, mikrofonnya dibuka saja dan menjelaskan kenapa kok memilih jawaban B. Iya, halo Bu Elga, mungkin bisa langsung ditunjuk mungkin Bu dari chatroom, ini sudah ada banyak yang menjawab B Bu. Apa mungkin bisa silahkan dipanggil seperti itu? Iya, bisa, ya karena saya nggak bisa melihat, saya melihat ini ya. Silahkan. Baik Bu, ini mungkin untuk Ibu Tia Asrining, Ibu menjawab B, mungkin bisa menjelaskan Bu alasannya mengapa menjawab option yang B Ibu, boleh di open mic-nya Bu. Ya, halo Ibu Tia. Atau mungkin apabila Ibu Tianya tidak berkenan, mungkin ini ada satu lagi Bu dari Bapak Rafael Krismanto dari SMP 12 Yogyakarta. Mungkin Bapak Rafael bisa menjelaskan mengapa memilih opsi yang B Bapak? Boleh di open mic-nya Pak? Ya, terima kasih sekali untuk Mbak Dinar. Yang mana saya memilih B itu karena saya melihat dari apa yang ada
tentang elips itu di dalamnya ada titik-titik hijau, kemudian yang A yaitu warna-warni, kemudian C itu hijau dan warna-warni di dalam, sedangkan B itu hijau, kemudian variasinya warna itu juga menyendiri. Itu di sini anak autis. Ini dari pandangan saya, itu anak ini memiliki perilaku yang mana dia terlalu mementingkan dirinya sendiri, sehingga dia untuk bervariasi gambarannya ini ya, ilustrasinya yang ada di situ menurut kami ya, Mbak Dinar, itu tidak bisa untuk bersosialisasi atau belum bisa bersosialisasi dengan warna yang murni hijau atau umumnya, sehingga dia ruang lingkupnya hanya untuk pribadinya sendiri. Itu kalau menurut saya untuk apa kelas ini. Jadi saya memilih B itu karena dia variasinya berdiri sendiri. Gitu. Makasih. Matur nuwun sangat Pak Rafael. Baik, lanjut Mbak Tami untuk yang menjawab D, Mbak Tami. Tapi tadi sepertinya hanya sedikit yang menjawab D. Iya baik Ibu, coba saya cek di chatroom ya Bu ya. Atau yang merasa mungkin tadi menjawab D bisa langsung open mic. Dan juga tadi yang menjawab A juga boleh open mic. Mungkin yang menjawab A terlebih dahulu Ibu, karena di chatroom ini lebih banyaknya menjawabnya C dan B Bu. Untuk yang menjawab gambar A ini dengan Bapak Putu Saputrado. Ya baik Bapak Putu, apakah ada di sini Pak? Mungkin bisa di open mic-nya Pak, mengapa memilih option yang A Pak? Ya, halo Bapak Putu. Ya, kalau tidak ada mungkin yang memilih opsi D tadi silahkan Bapak Ibu menjelaskan mengapa kok memilih opsi D. Tidak ada juga ya Mbak Tami ya. Kalau begitu kita undang teman-teman yang tadi memilih opsi C Mbak Tami. Boleh. Baik. Ya, baik, ini Ibu. Banyak nih, paling banyak. Silakan satu orang saja mungkin bisa menyampaikan pendapatnya kenapa kok memilih yang C, yang menggambarkan pendidikan inklusif ya. Mungkin ini dari yang chat yang terbaru ini Bu, mungkin ini dari Ibu Ferry Dwi Pertiwi, mungkin bisa di open mic-nya Ibu, mengapa memilih opsi yang C Bu? Ya, karena menurut saya di dalam kelas inklusi itu artinya adalah semua anak, baik itu yang yang katakanlah kalau dalam bahasa kita anak normal biasa, ada anak reguler dengan anak yang berkebutuhan khusus itu berada di dalam satu ruang seperti itu. Baik, terima kasih ya. Ya, terima kasih atas pendapatnya ya Pak Rafael dan Mbak siapa tadi terakhir tadi ya. Oke, saya akan lanjutkan ya. Saya akan lanjutkan dengan menjelaskan penggambaran ini satu persatu. Mohon Bapak Ibu semua matikan mikrofon ya supaya kita nyaman mendengarkan bersama-sama. Nah, ini sayangnya warnanya agak berbeda, tapi nggak apa-apa ya. Ini tadi gambar yang A, ya, gambar yang A. Jadi kalau kita bayangkan ini bulatan-bulatan ini sebagai anak-anak, ya, atau siswa-siswa kita, bulatan-bulatan biru ini, ya, ini bisa diibaratkan. Mohon matikan mikrofon. Bapak atau Ibu Bidanggari, nggih, nuwun sewu. Ya, saya lanjutkan lagi. Jadi bulatan-bulatan biru ini ibaratnya adalah anak-anak yang biasanya disebut
misalnya anak reguler atau anak normal ya, meskipun dalam konsep pendidikan inklusif kita disarankan menghindari menggunakan istilah-istilah tersebut ya, karena itu merupakan salah satu bentuk label yang justru nanti menjauhkan kita dari prinsip-prinsip inklusif begitu. Nah, namun di sini kita mungkin bisa menggunakan istilah itu hanya untuk membantu kita memahami gambar ini ya, gitu. Nah, ini bisa diibaratkan sebuah kelas, tapi juga bisa diibaratkan seperti sebuah sekolah begitu ya. Nah, kalau ini sebuah atau sistem pendidikan begitu. Nah, anak-anak yang biru ini yang katanya atau disebut sebagai reguler atau normal, mereka mendapatkan akses pendidikan ya. Sementara anak-anak lain ya dengan warna yang berbeda-beda ini, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang abu-abu, ini tidak mendapatkan akses pendidikan, ada di luar di luar sekolah ya, tidak bisa mengakses sekolah, tidak bisa sekolah begitu karena alasan tertentu, mungkin karena disabilitasnya, mungkin karena kemiskinan, mungkin karena tempatnya jauh dan sebagainya ya begitu. Jadi mereka tidak bisa mengakses pendidikan gitu, hanya anak-anak yang normal atau anak-anak yang reguler. Sekali lagi saya tidak menyarankan menggunakan istilah itu, tetapi hanya untuk membantu pemahaman kita. Hanya mereka saja yang mendapatkan akses pendidikan. Ini yang disebut sebagai eksklusi. Ya, kita membiarkan anak-anak lain tidak bisa mengakses pendidikan begitu. Lalu gambar yang kedua, nah ini yang disebut sebagai segregasi ya gitu. Jadi anak-anak tadi ya yang secara awam kita sebut sebagai normal atau reguler, ini mendapatkan akses pendidikan di sini di lingkaran biru ya, tetapi kita atau sekolah ini atau kelas ini hanya berisi anak-anak tersebut gitu. Sementara anak-anak lain yang mungkin punya disabilitas, yang punya kebutuhan khusus ada di tempat lain ya, di sekolah lain ya, atau di ruangan di layanan yang lain ya. Itu yang kita sebut sebagai layanan khusus ya. Nah, ini dalam praktek keseharian atau praktek nyatanya ini bisa disebut sebagai sekolah reguler yang biru ini, yang ini bisa saja disebut sebagai sekolah luar biasa misalnya seperti itu ya, atau sekolah-sekolah yang khusus hanya untuk anak dengan autisme atau anak dengan gangguan-gangguan yang lain seperti itu. Ini yang disebut sebagai segregasi. Tetapi semua anak di sini mendapatkan akses pendidikan. Hanya mereka terpisah, ya. Mereka terpisah, begitu. Nah, dalam situasi seperti ini sekalipun, tetap saja ada anak-anak yang mungkin tereksklusi juga ya, anak-anak yang tidak bisa sekolah. Mungkin karena masalah kemiskinan atau karena tinggal di tempat-tempat yang terpencil begitu ya. Anak-anak reguler yang tidak bisa sekolah atau anak-anak dengan disabilitas yang juga tidak bisa mengakses sekolah luar biasa ya. Ini tetap saja ada anak-anak yang tereksklusi seperti ini. Begitu. Nah, gambar berikutnya ini adalah yang disebut sebagai integrasi ya. Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ya, anak-anak yang biasanya disebut sebagai anak reguler begitu, ini sudah bersama-sama dengan anak-anak yang memiliki disabilitas ya, atau difabilitas ya, atau kebutuhan khusus gitu. Mereka mungkin ada di dalam satu sekolah ya, dalam satu sekolah, tetapi anak-anak ini tidak bersama-sama sebenarnya ya. Bisa saja sekolah itu menyediakan kelas khusus ya, seperti itu. Atau bisa juga kalau menurut pandangan saya atau observasi saya, bisa saja ini sebuah kelas, ada anak-anak dengan disabilitas atau dengan kebutuhan khusus di situ, tetapi mereka disendirikan ya. Posisi mereka mungkin ada di meja tertentu, dikelompokkan jadi satu ya, didampingi seorang GPK, dan mereka melakukan hal yang atau melakukan kegiatan pembelajaran yang sama sekali berbeda, sehingga tidak tercipta interaksi atau sosialisasi dengan anak-anak yang lain ya, itu seperti itu. Jadi dalam integrasi prinsipnya, meskipun mereka secara fisik ada di dalam satu tempat, tetapi sebenarnya
secara non fisik gitu ya, entah itu pembelajaran, entah itu sosialisasi, mereka tetap terpisah gitu. Seperti itu. Nah, gambar berikutnya ini yang disebut sebagai inklusi. Tadi Bapak Ibu yang sudah menjawab C ya, benar ya. Ini adalah gambar yang menunjukkan pendidikan yang inklusif, di mana semua anak ya, baik itu yang reguler maupun yang berkebutuhan khusus ya, itu ada bersama-sama dalam suatu ruangan atau dalam satu sekolah, dan mereka sudah secara non fisik juga sudah berinteraksi, berbaur, melakukan kegiatan yang sama ya, materi yang sama begitu ya, atau tema yang sama begitu. Intinya tidak saja keberadaannya yang ada di situ, tetapi secara non fisik ya, ini sudah lebih bermakna ya. Mereka berinteraksi, mereka berkegiatan bersama, seperti itu. Ini yang disebut sebagai inklusi, begitu Bapak Ibu. Lalu, nah Bapak Ibu sekalian, tadi kita bisa lihat bahwa sebenarnya inklusi itu sudah mengalami evolusi, ya, dimulai dengan kondisi eksklusi, ya mungkin ini bertahun-tahun yang lalu dimulai dengan seperti ini, ya, dan sekarang mungkin juga masih terjadi, ya Bapak Ibu, mungkin di tempat Bapak Ibu sekalian atau di daerah di luar kota Jogja atau di negara lain, bisa saja ini masih terjadi. Nah, berangkat dari eksklusi, sejarah pendidikan kita kemudian beralih ke segregasi, ya, di mana mulai menyediakan layanan khusus untuk anak-anak dengan disabilitas atau dengan kebutuhan khusus. Kemudian berkembang lagi, berubah, orang-orang mulai memikirkan bahwa anak-anak ini seharusnya juga memiliki interaksi dan bersama-sama dengan yang lain. Nah, mulailah konsep integrasi itu muncul begitu. Kemudian para ahli pendidikan mengkritisi, berefleksi, dan berkembang lagi ya, bahwa seharusnya pendidikan harus inklusif. Mereka, anak-anak tersebut, apapun kondisinya, seharusnya sudah ada bersama-sama dengan yang lain. Di sini ya, yang menggambarkan inklusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah berkembang lagi pandangan yang berikutnya Bapak Ibu, ya, yaitu mengajar untuk keberagaman. Nah, wow, berarti sudah lebih maju dibanding inklusi ya, betul Bapak Ibu. Di negara-negara lain, terutama negara-negara yang sudah memulai sistem pendidikan inklusi ini berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan mereka senantiasa mengkritisi dan refleksi pada praktik pendidikan mereka masing-masing. Inklusi ini sudah maju satu langkah ya, menjadi konsep tentang mengajar untuk keberagaman. Nah, apa bedanya ya inklusi dengan mengajar untuk keberagaman? Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini, gambar di sini dengan gambar di sini. Ya, apa bedanya? Bukankah ini sama-sama berwarnanya ya? Apakah ini tidak sama halnya dengan inklusi ya? Begitu. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan, dan mungkin kalau Bapak Ibu ada yang bisa memperhatikan dan mendapatkan insight gitu ya, oh menurut saya tahu nih kenapa kok disebut sebagai mengajar untuk keberagaman, ya. Monggo silahkan ya. Perhatikan di sini ya, kalau inklusi itu kita melihat ada anak-anak reguler yang berwarna hijau, ini ya, kemudian kita melibatkan anak-anak dengan disabilitas yang berwarna merah, kuning, biru, ini di sini bersama-sama dengan yang lain, ya. Tapi di sini kita bisa lihat, di manakah bulatan-bulatan warna hijau itu? Di manakah anak-anak reguler itu? Oh, ini ada yang open mic ya? Ada yang mau memberikan pendapat? Saya nggak bisa. Rafael ya, Bapak Rafael, apakah mau memberikan pendapat? Tadi sepertinya mikrofonnya dibuka. Oke, kalau tidak,
saya akan lanjutkan. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau berpendapat boleh ya. Buka mikrofonnya nggak apa-apa. Atau angkat tangan nanti bisa dipantau Mbak Tami. Ini ada lagi yang buka mic? Oh tidak, baik. Ya Bapak Ibu, saat ini di negara-negara lain yang sudah memulai pendidikan inklusi jauh lebih awal dibanding kita, dibanding Indonesia, cara memahami sudah lebih maju. Di sini ada lagi bulatan-bulatan hijau itu ya. Mengapa? Karena pada posisi di sini seorang guru sudah melihat bahwa setiap anak itu berbeda. Ya, tidak ada lagi pandangan tentang anak reguler dan anak dengan kebutuhan khusus ya. Meskipun sebenarnya dalam hal pengetahuan itu tetap diperlukan, tetapi guru sudah memandang bahwa setiap anak berbeda. Ya, mereka semua punya warnanya sendiri-sendiri. Ya, tidak ada lagi pemisahan antara anak reguler dengan anak dengan disabilitas atau kebutuhan khusus. Guru sudah melihat setiap anak berbeda, sehingga guru mengupayakan pembelajaran itu bisa menyentuh setiap anak di kelasnya masing-masing. Ya, guru sudah di dalam pikiran dan di dalam hatinya sudah melihat bahwa semua anak punya keunikan, semua anak punya kebutuhan, dan kemudian memikirkan kalau akan mengajarkan sesuatu, si guru tersebut memikirkan bagaimana caranya supaya setiap anak ini bisa mengikuti, tanpa embel-embel apapun, tanpa label apapun. Mereka dilihat sebagai anak-anak yang individu yang unik begitu. Di sini. Jadi dalam pikiran Bapak Ibu guru yang sudah ada di posisi di sini, itu posisinya adalah sudah mengajar untuk keberagaman. Sudah tidak lagi memikirkan, oh ini anak reguler, aku mengajar untuk anak reguler dan untuk anak kebutuhan khusus atau bahkan menggunakan istilah anak inklusi misalnya. Itu yang juga sangat saya sarankan untuk dihindari karena itu memunculkan label yang justru semakin memisahkan antara anak reguler dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus. Begitu Bapak Ibu, evolusi dari inklusi. Mbak Tami mungkin saya dibantu kalau misalnya ada yang angkat tangan atau ingin bicara, bisa. Saya tidak keberatan untuk disela begitu. Mbak Puput mau menyampaikan pendapat? Mungkin tidak ya. Permisi. Pak Yudi, mohon maaf saya tidak bisa melihat Bapak, saya hanya melihat namanya muncul. Saya harus pakai gambar tidak ya? Enggak harus Pak, silahkan Pak Yudi Tabuti monggo Pak. Jadi begini Bu, kalau kelas inklusi itu kan sebetulnya mungkin pemahaman secara umum itu kan belum semuanya itu paham gitu loh tentang inklusi. Betul. Bahwa contohnya gini, kalau misalkan kita ngambil secara garis besarnya bahwa setiap manusia lahir itu kan biasanya punya potensi yang sudah diberikan kalau kita mengacu pada prinsip keyakinan gitu kan. Biasanya itu sudah diberikan bahwa potensi dia hidup itu sudah diberikan atau gifted itu loh, istilah gifted. Nah, tapi kadang itu bisa menjadi bias karena satu faktor lingkungan keluarga. Yang kedua nanti lebih bias lagi karena faktor lingkungan. Jadi yang dimaksud inklusi di sini juga semua orang karena belum paham. Jadi kadangan untuk pemberian penggalian potensi kepada anak itu tidak optimal gitu loh. Nah, jadi sosialisasi tentang inklusi itu sebenarnya perlu secara luas ya, karena terakhir itu waktu saya melakukan penelitian tentang atlet-atlet difabel gitu, mereka sudut pandangnya juga masih seperti orang yang terasingkan, tidak seolah-olah tuh kayak kalau zaman dulu tuh mungkin mandangnya mereka itu kayak maaf bilang ya Ibu, maaf bilang tuh seperti manusia kedua gitu loh. Gitu. Nah, itu juga sebetulnya pemahaman itu mungkin ke depan itu perlu disebarluaskan bahwa tidak ada perbedaan, bahwa prinsipnya semua itu manusia dan butuh perlakuan yang sama
Dan tentunya ya dari segi akses pendidikan intinya dapat berkomunikasi dan mampu bisa bertahan hidup dengan cara potensi yang dimiliki gitu. Seperti itu, Bu. Mohon maaf kalau kurang dan mungkin bisa ditambahkan lagi. Terima kasih, Bu. Terima kasih sekali Pak Yudi Tabuti atas penjelasannya. Terima kasih, ini sangat menginspirasi ya Pak Yudi, nggih. Betul ya bahwa setiap anak itu lahir unik dan mereka membawa potensi ya, yang itu dibawa sejak lahir ya, atau kondisi sejak lahir atau given ya Pak, mungkin bukan gifted ya, saya koreksi sedikit, mohon maaf. Jadi itu yang Ya, nature, kemudian nurture ya, atau pengaruh lingkungan ini kemudian akan memberi dampak sejauh mana seorang anak bisa perform atau mengaktualisasikan dirinya. Nah, inilah tugas Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan GPK ini untuk menemukan karakter anak dan memfasilitasi ya. Karena kita ini sebagai pendidikan ini kita perlingkungan ya, jadi kitalah yang membuat mereka bisa muncul dan tumbuh menjadi individu yang sehat dan bisa berkontribusi pada masyarakat ya, seperti itu. Nah, pendidikan inklusif ini menjadi syarat ya supaya setiap anak ini bisa terfasilitasi, begitu, tidak hanya mereka yang dikatakan normal atau reguler atau yang berwarna hijau ini. Nah, seperti yang tadi Bapak Yudi jelaskan, semua punya potensi, semua unik ya, seperti yang ada di paling kanan ini, gitu ya. Sehingga ini inklusi itu memang sebenarnya adalah perubahan cara pandang kita, ya, perubahan cara pandang kita dalam melihat atau memandang anak, begitu, ya. Kita bisa lihat ya, cara pandangnya berubah dari kiri ke kanan ya, dari yang melihat anak-anak sebagai individu yang seragam, begitu ya, kemudian ada yang lain berbeda, lama-kelamaan kita melihat bahwa setiap anak itu berbeda, mereka unik, mereka terlahir dengan potensinya, seperti tadi yang dijelaskan Pak Yudi, dan kitalah ya yang menentukan apakah masing-masing warna ini akan muncul dengan cerah ya, dengan hebat begitu ya, atau tidak begitu, seperti itu. Yeah. Nah, evolusi inklusi ini masing-masing tentu bergantung kepada kapan kita mulai mengenal tentang apa itu pendidikan inklusif, kapan kita memulai, dan itu tidak salah ya, tidak apa-apa gitu. Mungkin kita mulai di sini, mungkin kita mulai di sini, mungkin di sini atau di sini, gitu, atau bahkan sudah di sini, tidak masalah. Ya, kita start dengan waktu yang berbeda, tetapi yang penting adalah apa kita punya cara pandang yang sama tentang inklusi ya, sehingga kita memang ke arah yang benar begitu, seperti itu. Baik Bapak Ibu, saya akan mengundang lagi, silahkan Bapak Ibu ke www.menti.com lagi, masukkan kode yang sama menurut Bapak Ibu ya, sekolah Bapak Ibu atau mungkin kelas Bapak Ibu atau Bapak Ibu sendiri begitu ya, itu kira-kira sekarang ada di mana ya, Bapak Ibu tergolong yang mana? Ini boleh sekolah Bapak Ibu, boleh kelas, atau boleh Bapak Ibu sendiri sebagai seorang guru. Ini saya ini ada di mana ya? Apakah saya saat ini ada di startnya ada di sini, di eksklusi atau di segregasi atau di integrasi atau di inklusi atau sudah ke mengajar untuk keberagaman? Ya, monggo refleksi masing-masing dan bisa mengisi di menti.com dengan kode yang sama. Saya akan stop share dan kembali ke Menti yang tadi. Sebentar, ya, saya sebentar Bapak Ibu, saya soal yang kedua, beda ya, beda-beda. Saya soal yang kedua. Nah, ini dia. Sebentar, saya share screen dulu. Loh, kelihatan nggak ya? Belum terlihat mentinya, Ibu. Oh, belum melihat. Baik, sebentar. Nah, ini. Oh, sudah mulai kelihatan. Ya.
Silahkan, apakah Bapak Ibu boleh sekolah, boleh kelas, boleh Bapak Ibu sendiri, saat ini merasa ada di posisi eksklusi, atau di posisi segregasi, atau di posisi integrasi, atau di inklusi, atau mengajar untuk keberagaman. Tidak masalah ya. Sekali lagi, setiap orang atau tiap sekolah atau tiap kelas, kita mulai dari start yang berbeda-beda begitu. Tetapi sangat penting bagi kita untuk bisa melakukan refleksi, melakukan kritisi pada diri sendiri tentang praktek yang kita lakukan. Sebenarnya praktek yang kulakukan ini eksklusi atau segregasi atau integrasi atau inklusi atau sudah sampai mengajar untuk keberagaman gitu. Nah, Bapak Ibu sudah bisa melihat ya di layar Bapak Ibu menti.com ini. Ya, sebagian besar. Oh, ada yang merasa prakteknya adalah segregasi. Ya, terima kasih ya. Sangat penting ya bagi kita untuk bisa menilai diri sendiri dan bersikap apa adanya begitu ya. Karena dari situ kita bisa kemudian maju ke langkah berikutnya ya yang semakin mengarah kepada prinsip-prinsip inklusi begitu. Ada juga yang mengisi eksklusi ini. Ya, menarik ini ya. Sebenarnya pengalaman Bapak Ibu atau penilaian diri Bapak Ibu tentang praktek yang Bapak Ibu lakukan ini sangat menarik loh kalau dieksplorasi lebih jauh begitu ya. Karena tentunya ada alasan-alasan atau kondisi-kondisi yang melatar belakangi mengapa kita ada di posisi eksklusi, mengapa kita ada di posisi segregasi, mengapa kita ada di posisi integrasi, mengapa kita ada di posisi inklusi, ya, dan mengapa kita sudah bisa sampai ke mengajar untuk keberagaman. Nah, ini sebenarnya menarik sekali nih. Kalau dikumpulkan cerita-ceritanya, wah. Bapak Ibu kalau berkenan boleh loh ya bercerita di chat ya tentang itu tadi, mengapa menurut Bapak Ibu praktik yang Bapak Ibu lakukan saat ini masih eksklusi atau segregasi atau integrasi atau inklusi atau mengajar untuk keberagaman ya, boleh nanti bisa bisa di-download ya Mbak Tami ya. Cerita-cerita seperti itu. Oh ya, kalau begitu nanti ini saya rekam nggih, Bapak Ibu, saya minta izin ya untuk merekam supaya nanti cerita-cerita dari Bapak Ibu ini bisa kita simpan ya, kita bagikan kepada tim ULD. Baik, 68% menjawab sudah di posisi inklusi ya. Berarti ini sudah mempraktikkan di mana semua anak ya itu ada di dalam sekolah yang sama, di dalam kelas yang sama, dan mereka berbaur begitu ya, seperti itu. Dan 13% menyatakan sudah mengajar untuk keberagaman ya, sudah tidak lagi memikirkan anak reguler atau anak dengan disabilitas, tapi melihat semua anak itu unik ya, tanpa label, tanpa embel-embel apapun ya, tapi tetap untuk menggali kebutuhan mereka, kemudian mendesain pembelajaran supaya bisa tetap menjangkau semua anak begitu. Baik, ini menarik sekali. Saya ingin mengundang lagi Mbak Tami. Mohon Bapak Ibu yang mikrofonnya masih terbuka mungkin bisa ditutup. Saya ingin mengundang ini Bapak Ibu, boleh yang memilih masih di
di eksklusi atau disegregasi atau diintegrasi atau inklusi atau mengajar untuk keberagaman, silahkan boleh open mic, angkat tangan open mic, dan berbagi dengan kita semua mengapa menurut Bapak Ibu ada di posisi tersebut. Ya, tentunya sharingnya akan sangat berharga nih untuk kita semua. Baik Bu Elga, tadi sepertinya ada yang raise hand Ibu. Oh ya. Ya, ini yang raise hand itu dari Ibu Sri Eni Utaminingsih. Ya, halo Ibu Sri Eni, mungkin bisa men-sharekan pengalamannya Ibu. Mengapa kok memilih posisi tertentu saat ini? Ibu siapa tadi? Ibu Sri Eni Utaminingsih. Oh ya. Oh ya, ini sudah hadir ibunya, udah membuka kameranya. Iya, halo Ibu, mungkin bisa di unmute Bu. Atau monggo yang lain, kalau mau open mic. Sepertinya Ibu Eni atau Ibu Sri Eni mohon untuk di unmute Ibu mikrofonnya. Dimatikan mikrofonnya Ibu. Nuwun sewu. Masih di mute mikrofonnya Ibu, silakan di unmute. Oh, mau bicara ya, Nuwun sewu. Oh, baik. Bicara Ibu. Oh, nggih. Saya nggak bisa melihat soal di sini. Ya tidak apa-apa Bu Elga. Atau sambil menunggu Mbak, yang lain silahkan kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Mungkin ini Bu, tadi ada di chat juga Bu yang menyampaikan pendapatnya dari Bapak, sebentar Ibu, dari Bapak Rojikin di SDIT Al-Akhirat. Bapak ini berkata bahwa ABK lebih banyak dengan jumlah yang hampir seimbang. Nah mungkin Bapak Rojikin bisa di open mic-nya Pak untuk men-sharekan pengalamannya Pak. Baik, terima kasih Mbak Dian. Silahkan Bapak. Ya? Bapak waktu itu Bapak tadi mengisi yang mana Bapak? Eksklusi? Oh, saya tadi ngisi inklusi Bu. Oh ya, sudah diinklusi. Nah, tadi yang saya komentar itu yang keberagaman tadi itu loh Bu. Mohon maaf, saya tadi kan melihat gambar itu karena kan selama ini inklusi di sekolah kan dibatasi ya, ABK di sekolah dibatasi, mungkin karena kemampuan sekolah kan beda-beda ya. Betul. Hanya beberapa, kalau sudah artinya tidak banyak begitu, terbatas. Nah, terus saya melihat gambar ibu yang keberagaman itu, saya komentarnya jumlah ABK lebih banyak gitu, sehingga tidak lagi menjadi minoritas gitu loh, seimbang antara anak yang normal dengan yang ABK. Tadi pendapat saya seperti itu. Ternyata kan beda ya. Yang dimaksud keberagaman itu adalah bagaimana guru itu memperlakukan siswa sama ya begitu. Artinya dengan berbagai macam metode belajar, guru mungkin bisa menjangkau semua kompetensi semua jenis siswa dengan berbagai macam karakternya. Ternyata begitu ya arahnya. Mohon maaf tadi. Betul sekali ya refleksinya, bagus sekali ya, bisa menangkap maksud saya dengan tepat begitu Pak Rojikin. Ya, terima kasih. Ya, bahkan ketika kita sudah ada di posisi mengajar untuk beragaman, ya memang tidak dipungkiri ya, ketika kita memiliki jumlah anak dengan disabilitas yang sangat banyak, mungkin itu lebih sulit begitu ya dibanding kalau misalnya jumlahnya lebih proporsional seperti itu. Nah, tetapi dalam kondisi apapun, sekali lagi kalau kita sudah ada di posisi mengajar untuk keberagaman, kita tidak lagi terjebak kepada label-label begitu. Yang kita lakukan adalah berusaha mengenali setiap anak, ya, setiap anak, apa kebutuhan setiap anak tersebut begitu, dan kita berusaha memfasilitasi mereka seperti itu ya. Karena seringkali memang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang cara pandang kita gitu ya, yang masih memisah-misahkan antara anak reguler, anak inklusi gitu ya, dan apalagi sebutan-sebutan seperti itu kemudian membuat sikap kita, keputusan kita pun menjadi eksklusif begitu. Cara pandang kita itu mempengaruhi pengambilan keputusan kita begitu.
tentang kemampuan seorang anak seperti itu ya. Itu yang seringkali terjadi begitu, sehingga dengan memperbaiki atau merubah cara pandang kita bahwa dalam pendidikan inklusif maka kita ini melihat semua anak adalah individu yang unik ya, tidak lagi ada dikotomi ya, ada dikotomi antara yang hijau dan yang berwarna-warni ini, atau antara anak reguler, anak normal dengan anak yang disabilitas. Itu akan sangat membantu kita untuk merangkul semua anak dan mengupayakan yang terbaik untuk setiap anak ya, setiap anak, tidak hanya untuk anak yang misalnya cerdas atau untuk anak yang dengan disabilitas, itu tidak begitu. Baik ya, ini terkait dengan cara pandang. Ya, baik. Saya akan lanjutkan lagi. Nah, ini saya mengambil acuan dari UNESCO tentang apa sih yang dimaksud dengan inklusi begitu. Nah, UNESCO pada tahun 2017 ya menyatakan bahwa inklusi adalah sebuah proses. Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, kata kuncinya itu adalah proses. Inklusi adalah sebuah proses untuk mengatasi hambatan. Ya, mengatasi hambatan yang membatasi kehadiran, partisipasi, dan capaian semua siswa. Ini adalah definisi resmi dari UNESCO. Ya. Bisa dilihat Bapak Ibu, apakah kita menemukan istilah anak reguler atau siswa reguler di sini? Apakah kita menemukan istilah anak inklusi atau siswa inklusi di sini? Dan apakah kita menemukan istilah siswa dengan disabilitas atau siswa spesial, siswa khusus di sini? Tidak ada ya, ya karena seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, inklusi sudah mengalami evolusi, ya. Praktisi pendidikan, ahli pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan, baik itu yang bersifat nasional atau internasional, merevisi dan mengembangkan maksud atau makna dari inklusi. Dan ini adalah yang saat ini diaju oleh dunia ya. Inklusi adalah sebuah proses untuk mengatasi hambatan yang membatasi kehadiran, partisipasi, dan capaian semua siswa. Jadi kuncinya di sini ada hambatan ya di setiap konteks ya, entah itu kelas, entah itu sekolah kita, pasti ada hambatan ya, dan hambatan ini harus diatasi ya supaya semua anak, semua siswa ya itu bisa ada di situ, bisa berpartisipasi dan bisa berprestasi atau bisa mencapai potensi atau aktualisasi diri yang tertinggi mereka gitu ya. Nah, hambatan itu apa sih ya? Hambatan bisa macam-macam ya. Bisa hambatan fisik ya, yang paling mudah saja yang bisa kita lihat dengan mata. Bisa hambatan fisik ya, akses masuk kelas ya, akses masuk ke perpustakaan, akses ke toilet ya, akses ke sekolah, itu hambatan fisik ya. Yang mungkin diatasi misalnya dengan mengadakan rem atau memperbaiki fasilitas ya, atau misalnya memperbesar pintu sehingga kursi roda bisa masuk ya, seperti itu. Itu hambatan fisik ya. Hambatan juga bisa terkait dengan cara pandang begitu ya, cara pandang guru atau sikap guru gitu, yang misalnya melihat oh kalau anak dengan kebutuhan khusus itu kemampuannya rendah sehingga mereka nggak perlulah diberi kesempatan untuk menjadi petugas upacara misalnya, seperti itu, atau mereka nggak usahlah diikutkan dalam kegiatan misalnya mini trip atau kunjungan gitu, karena hanya akan merepotkan gitu ya, seperti itu ya. Atau mereka nggak usahlah belajar tentang geometri, toh nanti nggak mudeng gitu ya, kasih saja kegiatan yang sifatnya keterampilan hidup begitu ya, misalnya seperti itu
sehingga nggak perlulah belajar tentang matematika atau yang lain begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi hambatan-hambatan itu bisa dari fisik, bisa dari sikap guru, bisa juga dari kurikulum. Ya, kurikulum juga bisa menjadi hambatan karena misalnya kurikulumnya hanya bisa mengakomodasi anak-anak yang reguler saja atau anak-anak yang sangat pintar saja, misalnya seperti itu. Sehingga anak-anak yang mungkin memiliki disabilitas intelektual nggak bisa mengerjakan, nggak bisa berpartisipasi sehingga hanya duduk di kelas tapi tidak melakukan apa-apa misalnya, atau kesulitan dan tidak mengerjakan apa-apa misalnya seperti itu. Ya, jadi disinilah letaknya inklusi ya, itu sebuah proses yang kita harus mengatasi hambatan tersebut ya, supaya semua anak bisa hadir, semua anak bisa berpartisipasi dan semua anak bisa menunjukkan capaian terbaiknya begitu. Nah, lalu ketika inklusi dipahami dengan definisi seperti tadi, seperti yang disampaikan UNESCO, tentunya kemudian ada prinsip-prinsip ya di situ ya yang harus dipegang begitu. Prinsip yang pertama, keragaman ini memperkaya pembelajaran siswa begitu. Tadi ya ada tahap yang paling kanan tadi ya, itu mengajar untuk keberagaman. Nah, dalam prinsip ini kita melihat bahwa ya dengan adanya keragaman ini justru memperkaya pembelajaran siswa. Justru banyak sekali manfaat yang akan diperoleh siswa gitu. Untuk semua saja, tidak hanya dari anak yang berkebutuhan khusus belajar dari anak yang tidak memiliki kebutuhan khusus, begitu. Tapi sebaliknya, ya semua saling memperkaya begitu. Dan guru juga melihat keragaman ini sebagai sesuatu yang bernilai, ya, yang ini menguntungkan semua pihak, termasuk untuk guru itu sendiri, begitu. Bahwa guru itu sendiri pun akhirnya belajar banyak dari siswa yang berkebutuhan khusus, ya, belajar apapun itu, ya, sehingga kelas atau sekolah inklusif itu sebuah komunitas, ya, bukan lagi sebuah tempat ya yang mengkotak-kotakkan anak begitu ya, tetapi sebuah komunitas yang saling belajar satu sama lain, ya. Monggo nanti Bapak Ibu di sini ketika mendengarkan penjelasan saya dan mungkin teringat sesuatu atau punya pengalaman yang berhubungan dengan apa yang sedang saya sampaikan, bisa raise hand ya, bisa open mikrofon dan berbagi ya. Kita semua di sini 199 orang ini ya, ini pun juga komunitas belajar ya. Kita saling berbagi begitu. Pengalaman Bapak Ibu yang real di kelas itu bisa menjadi inspirasi untuk Bapak Ibu guru yang lain ya. Begitu. Baik, keragaman memperkaya pembelajaran siswa. Ya, ini yang bisa saya bagikan. Saya ingat ketika saya masih aktif di Sekolah Tumbuh, Bapak Ibu saya ini mendirikan Sekolah Tumbuh tahun 2005, kemudian sampai tahun 2019 kemarin, ya saya aktif di sana sebagai guru, sebagai kepala sekolah, dan sebagai head of schools ya. Sebelum saya kemudian di tahun ini 2020 ini menjadi staf pengajar di Fakultas Psikologi UGM. Saya ingat adegan, sebenarnya banyak sekali adegan yang ada di kepala saya ya selama 14 tahun bekerja di sekolah inklusif. Tapi adegan terakhir yang saya ingat betul itu ada seorang anak yang memiliki autisme ya, dan dia itu di levelnya SMA begitu ya, sudah SMA, tetapi kemampuan mentalnya memang setara dengan anak usia mungkin SD kelas 1 ya, begitu. Nah, adegan yang sangat mengesan dalam ingatan saya itu setiap kali istirahat makan siang gitu ya, itu karena anak ini juga nonverbal, dia autisme yang nonverbal, sangat terbatas sekali kosakatanya. Ketika dia ke kantin, itu teman-temannya akan membantu dia untuk
membeli jajanan begitu ya. Mau pesan apa itu nanti teman-temannya yang akan membantu menyampaikan itu kepada petugas kantin begitu. Lalu juga teman-temannya akan menggandeng dia untuk duduk di meja dan kursi, ya, menemani dia makan. Lalu kemudian nanti tiba-tiba saja anak ini akan pergi setelah makan tanpa membereskan. Nanti teman-temannya akan mengejar dan kembali mengajak anak ini untuk mengambil sampahnya, piring dan gelasnya kepada petugas di kantin seperti itu ya. Jadi welas asih itu sangat muncul di situ. Begitu ya, satu welas asih, kedua kepemimpinan begitu ya, kepemimpinan ini juga muncul di situ pada anak-anak yang membantu begitu. Jadi keragaman ini tanpa kita harus mengajari teori tentang karakter begitu ya, pendidikan karakter ini dengan sendirinya anak-anak menjadi karakter yang welas asih, karakter-karakter yang memiliki kepemimpinan yang positif, yang kuat begitu ya, untuk membantu orang lain seperti itu. Dan sebaliknya anak dengan yang memiliki autisme ini juga belajar tentang bagaimana hidup di dunia nyata ya, ketika membeli makanan, ketika duduk di restoran, ketika harus membersihkan sampah seperti itu. Itu salah satu saja dari mungkin ribuan adegan yang saya saksikan sendiri ya di sekolah. Apakah ada yang ingin berbagi? Ini ada mikrofon yang terbuka. Monggo. Iya baik Bu Elga, sepertinya tadi ada Ibu Lutfiana. Ya nih, ada Ibu Lutfiana dari SDN Baciro, Ibu yang sudah raise hand. Ya, mungkin silakan. Ibu Lutfiana boleh langsung di open mic-nya Ibu. Halo Ibu. Ya, silahkan. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu Lutfiana. Saya ingin menanyakan tentang ini kan prinsip pendidikan inklusi sendiri itu kan ada 3. Salah satunya kurikulum yang berbasis pada kebutuhan dan kekuatan individu. Lalu kan sebagai guru kita bisa mengakomodasi, memodifikasi itu dalam pembelajaran gitu. Tapi yang masih mengganjal di sini itu tentang sistem penulisan rapot. Apalagi kan kita pakainya e-rapot dan itu otomatis akan sama dengan teman yang lainnya. Padahal ada beberapa anak yang dia tuh memiliki catatan. Nah, ini sebaiknya bagaimana, Bu? Iya, terima kasih sekali pertanyaannya Bu Lutfi. Aduh, saya tadi menunggu sharing loh sebenarnya ini dari SDN Baciro. Kalau ada cerita-cerita tentang keragaman sifat, tetapi saya bisa menangkap ini dari Bu Lutfi bahwa sebenarnya Bu Lutfi sudah mengarah ke sana ya, menghargai tentang keragaman gitu dan mempertanyakan sampai kepada laporan pembelajarannya ya Bu Lutfi ya, yang mungkin dirasa ya, kalau kurikulumnya pembelajarannya sudah berbasis pada kebutuhan dan kekuatan individu, tetapi pelaporannya belum bisa mengakomodasi itu begitu ya Bu Lutfi ya. Ya, terima kasih sekali pertanyaannya. Ya, betul. Nah, ini tadi memang sistem atau ya sistem ya dalam hal ini evaluasi atau rapot saat ini bisa saja belum ramah pendidikan inklusi, bisa saja seperti itu. Tetapi saya yakin kalau ini pendidikan inklusif ini terus bergulir, maka hal-hal lain pun akan ikut mengikuti berevolusi begitu ya. Nanti suatu saat akan sampai ke sana. Nah, ketika itu belum sampai ke sana Ibu Lutfi, yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apa ya yang bisa aku lakukan, begitu ya. Kalau sistemnya masih seperti itu, tidak masalah, itu kita penuhi dan memang kewajiban kita untuk memenuhi ya. Tetapi apa ya yang bisa aku tambahkan dari situ, atau apa yang bisa aku lakukan di situ, begitu ya, yang bisa menunjukkan hasil pembelajaran anak yang itu sangat unik satu dengan yang lainnya. Nah, beberapa sekolah saya tahu itu mereka memiliki misalnya laporan tambahan, begitu ya Bu Lutfi ya.
yang menunjukkan secara naratif kualitatif perkembangan anak per anak, yang itu orang tua bisa melihat, oh anakku sudah sampai di mana begitu, sehingga secara sistem kita tetap bisa memenuhi, tapi kita juga bisa memenuhi kebutuhan kita untuk melaporkan perkembangan anak yang satu dengan anak yang lainnya itu sangat berbeda begitu. Itu saya tahu betul ada sekolah-sekolah yang melakukan itu seperti itu, Bu, sehingga orang tua maupun anak itu sendiri ya, terutama ya anak itu sendiri tahu begitu ya, perkembanganku itu seperti apa ya, yang itu pastinya tidak sama dengan anak-anak yang lain begitu, Bu Lutfi. Ya, itu yang bisa saya respon dari pertanyaannya Ibu Lutfi, Bu Lutfi, gitu. Apakah masih ada yang lain? Mungkin itu saja dulu, Bu. Ya, saya mengundang ini teman-teman guru, siapa saja yang hari ini hadir untuk berbagi ya, supaya kita bisa saling memperkaya dan saling menguatkan satu sama lain tentang praktik inklusi yang kita lakukan di sekolah masing-masing, begitu. Nah, saya beranjak ke yang kedua nih ya, tentang kurikulum yang berbasis pada kebutuhan dan kekuatan individu. Nah, untuk bisa menuju ke sini ya, melakukan pembelajaran yang memperhitungkan tentang kebutuhan tiap anak, tentunya kita harus mengenal anak dulu ya kan, ya. Kita harus sangat mengenal anak, begitu, apa kebutuhan mereka, begitu. Dan kalau mereka misalnya memiliki kebutuhan khusus, itu ciri-cirinya apa, lalu pendekatan atau strategi yang terbaik seperti apa. Nah, itu yang akan kita pelajari siang hari ini nanti tentang disabilitas intelektual, dan juga minggu depan tentang ADHD dan autisme, begitu ya. Karena 3 kekhususan tersebut ya, intellectual disability, autism, dan ADHD ini nampaknya yang paling banyak untuk saat ini ya. Kemarin dari hasil survei dengan Pak Aris itu nampaknya itu yang paling banyak, sehingga kita menghadirkan 3 tema ini seperti itu. Ke depan kalau misalnya dirasakan ingin belajar tema yang lain, itu bisa kita sampaikan nanti ya kepada ULD. Begitu. Jadi untuk kurikulum yang berbasis pada kebutuhan dan kekuatan individu inilah ini juga salah satu prinsip pendidikan inklusif, begitu. Pada poin kedua ini yang diperlukan adalah kita harus merubah ya cara pandang kita bahwa semua anak itu harus seragam, semua anak harus mengikuti target yang sama ya, seperti itu. Itu yang harus kita rubah ya. Kemudian yang ketiga, prinsip kolaborasi dengan semua stakeholder. Saya mendengar ada mikrofon dibuka. Apakah ada yang mau berbagi ini? Dalam Ibu. Ibu Ferry Dwi Pertiwi, apakah mau berbagi? Ibu Ferry Dwi Pertiwi? Oh, mboten. Nggih. Baik. Prinsip yang ketiga tentang kolaborasi. Nah, ini untuk mewujudkan pendidikan inklusif memang kita tidak bisa bekerja sendiri pasti ya. Kita harus berkolaborasi ya, guru kelas, guru mata pelajaran, guru pendamping khusus, kepala sekolah, psikolog, terapis ya, semua harus berkolaborasi. Nah, yang sering dilupakan itu adalah berkolaborasi dengan anak. Ya, ini sering dilupakan. Padahal apapun yang kita lakukan dalam pendidikan inklusif, ini sebenarnya kita melakukan untuk anak. Ya kan Bapak Ibu? Nah, tapi ini seringkali anak itu justru tidak dilibatkan. Mereka hanya sebagai subjek yang menerima saja program-program yang kita berikan. Ya, kita tidak pernah bertanya kepada mereka apa pendapat mereka, apa perasaan mereka, apa yang mereka pikirkan, apakah ini sudah membuat mereka bahagia, nyaman, ya, optimal seperti itu. Nah, saya sih ingin mendorong kita semua di sini ya, untuk jangan lupa melibatkan anak dalam pengambilan keputusan kita di sekolah yang terkait dengan inklusi, begitu ya, pendidikan inklusif. Karena merekalah ya yang akan merasakan dampaknya. Tujuan kita itu yang mereka, sehingga mereka harus kita libatkan. Begitu. Nah, ini contoh ya, contoh yang pernah
saya lakukan melibatkan anak atau mendengarkan suara anak, ya, di dalam konteks pendidikan inklusif, ya. Ini beberapa anak yang menyampaikan bahwa mereka itu tidak suka kalau tidak naik kelas, ya. Dan ini 3 anak yang berbeda, 3-tiganya memiliki disabilitas intelektual. Nah, nanti Bapak Ibu guru akan belajar lebih jauh tentang apa itu disabilitas intelektual di sesi pukul 1 nanti, ya. Nah, 3 anak ini yang memiliki disabilitas intelektual menyatakan, aku sedih banget, aku tuh sedih pokoknya kalau tidak naik kelas, ya. Seperti itu. Anak yang di sebelah kiri yang menggambar ini, ya, dia menggambar ini seperti rumah, padahal ini sebenarnya kelas, ya. Menurut dia ini kelas. Ini ada tulisannya 1, 2. Nah, anak ini ketika saya tanya, kenapa kok kamu gambar ini? Tuh, dia menjawab, pengen unggah-unggahan. Nah, anak ini ternyata sudah 3 tahun tidak naik kelas pada waktu itu, ya. Sudah 3 tahun di kelas 1, begitu. Lalu, ya, ini ada mikrofon yang terbuka. Lalu demikian pula anak yang kedua dan anak yang ketiga ini mengalami pengalaman tidak naik kelas, begitu, ya. Dan ini pengalaman yang sangat tidak menyenangkan, ya. Tidak hanya secara akademik, tapi juga secara sosial dan emosi itu dampaknya luar biasa kepada anak. Dan Bapak Ibu sekalian, penelitian psikologi itu sudah banyak yang membuktikan bahwa menahan anak di kelas atau membuat mereka tidak naik kelas itu tidak banyak mengembangkan anak itu sendiri, gitu. Sebenarnya tidak terlalu bermanfaat bagi anak gitu untuk mengulang materi yang sama, gitu. Justru malah lebih banyak kerugiannya dibanding keuntungannya untuk si anak itu sendiri. Ini dari penelitian-penelitian yang dihasilkan dan ditulis di jurnal-jurnal, ya Bapak Ibu. Nah, dalam prinsip pendidikan inklusif juga anak itu sebaiknya belajar dengan teman seusianya atau teman sebaya. Sehingga di negara-negara yang sudah pendidikan inklusif, mereka tidak menerapkan praktek tinggal kelas, ya. Semua anak naik kelas. Mereka semua naik, bergerak, maju, dan ada bersama-sama dengan teman-teman yang seusianya. Begitu, nanti itu bisa kita lebih. Nah, selain masalah tidak naik kelas, banyak juga anak-anak yang concern dengan soal teman, begitu, ya. Ini beberapa anak yang saya ambil gambarnya, ya, yang di sebelah kiri ini, dia senang sekali, ya, dia senang sekali karena dia punya banyak teman, ya. Dia menggambar banyak sekali temannya dan nama-namanya ditulis. Ini saya samarkan nama-namanya, ya. Ini kalau kita hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 teman. Ini seorang anak kelas 4 yang ada di kelas reguler, dalam tanda kutip, ya Bapak Ibu, ya. Lalu di sebelah sini, ini anak yang ada di kelas khusus atau mungkin sering ditarik ke kelas ruang inklusi atau apapun itu namanya, ya. Ini dia menggambar dirinya sendirian. Lalu dia mengatakan, ini aku sedih soalnya aku nggak punya teman, anak-anak nakal sama aku dipukul, aku pengen punya teman dari kelas khusus dan kelas reguler. Nah, ini untuk sekolah yang masih menerapkan praktek, apa tadi, masih ingat nggak? Integrasi, ya, masih menerapkan integrasi. Bagi anak ini, dia sungguh-sungguh menggambar dirinya sendirian, tidak ada teman sama sekali. Dia ingin punya teman. Nah, Bapak Ibu, masalah pertemanan ini sangat-sangat signifikan bagi well-being atau kesehatan mental anak, ya. Dan di sekolah inklusi, anak-anak dengan disabilitas itu punya resiko atau potensi yang tinggi mengalami bullying, tidak punya teman, ya, seperti itu. Sehingga mendengarkan suara mereka, maka kita perlu mempertimbangkan bagaimana caranya supaya sekolah atau kelas itu menjadi komunitas yang ramah terhadap semua orang, terhadap semua anak, dan membuat semua anak merasa diterima, ya, dan mempunyai teman yang banyak, ya, gitu. Jadi di mata anak yang namanya teman di dunia itu
penting. Begitu. Jadi kalau kita ingin sekolah kita inklusif, maka kita pertimbangkan semua keputusan yang kita lakukan, apakah membuat semua anak itu bisa berteman satu dengan yang lain atau tidak. Gitu. Okay. Ini juga masih tentang teman. Ini yang digambarkan oleh siswa yang berkebutuhan khusus ya. Ini kayak papan iklan atau kayak tulisan di papan tulis bunyinya, teman-temanku nggak ada yang mau main sama aku. Aku sedih sekali, mereka bikin aku marah. Ya, seperti itu ya. Lagi-lagi soal teman. Banyak sekali anak-anak dengan disabilitas ini yang menyuarakan soal teman. Ya. Nah, ada juga yang menyuarakan tentang konsep diri. Ya. Mohon maaf, ditutup dulu mikrofonnya gitu Bapak Ibu, kecuali jika ingin berbagi. Ya. Nah, ini ada anak yang ketika saya minta untuk menggambar dirinya, itu menggambar seperti ini Bapak Ibu. Ya. Lalu ada tulisan bodoh, lalu panah besar menunjuk pada dirinya. Nah, ini digambar oleh seorang siswa kelas 1 yang memiliki disabilitas intelektual. Nah, ya lagi-lagi anak-anak dengan disabilitas intelektual ini mungkin jumlahnya cukup banyak ya di sekolah-sekolah inklusi. Jadi nanti kita akan belajar di pukul 1 siang ya. Dan anak ini mengatakan awalnya orang itu adalah dirinya. Ya. Saya masih ingat anak ini mengatakan aku bodoh, aku rasa nulis, seperti itu. Tetapi seiring dengan ngobrol-ngobrol, akhirnya dia meralat sendiri. Marjati masukin lagi. Dia mengatakan, minta tolong Mbak Ferry Dwi Arianti untuk menutup mikrofonnya, ya. Mbak Ferry Dwi Arianti untuk menutup mikrofonnya. Nah, kemudian dia ralat sendiri. Oh, itu gambarnya anak lain kok, aku pinter gitu. Dari sini kita bisa melihat begitu ya Bapak Ibu bahwa perkataan kita atau perkataan anak-anak yang lain ya itu sangat berdampak pada jiwa anak begitu ya. Sangat berdampak pada konsep diri anak begitu ya. Semua ada di tas. Jadi menjadi inklusif gitu juga kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan begitu ya. Jangan sampai label-label itu keluar dari mulut kita membuat anak merasakan demikian, mempercayai demikian bahwa dirinya bodoh begitu ya, atau anak-anak yang lain melihat dia sebagai anak yang bodoh seperti itu sehingga itu menjauhkan kita dari kelas yang inklusif ya. Tuh. Nah, itu tentang suara anak ya, Bapak Ibu bisa coba sendiri di tempat masing-masing ya, coba sesekali tanya apa yang anak-anak pikirkan dan rasakan dan apa harapan mereka tentang sekolah ya, khususnya tentang sekolah yang inklusif, itu menurut mereka seperti apa. Mungkin Bapak Ibu akan terkejut ya mendengar atau melihat pendapat mereka begitu. Nah, Bapak Ibu, ini ada 3 dimensi tentang sekolah inklusif gitu. Kalau kita ingin sekolah kita inklusif, kita bisa perhatikan 3 dimensi ini, Bapak Ibu. Okay. Yang pertama adalah dimensi budaya di bawah ini. Ini yang paling bawah ini. Ini menjadi pondasi, ya, budaya. Lalu dan ada dimensi kebijakan di sebelah kiri, dan yang ketiga dimensi praktik. Jadi kalau kita ingin sekolah kita inklusif, maka kita harus melihat ke dalam dan kita lihat apakah budaya di sekolah saya sudah inklusif. Apakah kebijakan yang dihasilkan di sekolah saya sudah inklusif? Apakah praktik yang dilakukan di sekolah saya sudah inklusif? Gitu ya. Jadi jangan-jangan kita ini sudah berupaya dengan praktik inklusif, tetapi kebijakan sama budayanya masih eksklusif. Gitu, sehingga yang dirasakan oleh anak-anak menjadi eksklusif juga gitu ya. Nah, budaya ini misalnya budaya menggunakan kata-kata yang sifatnya label, misalnya dengan
seperti itu ya, sehingga kita justru menjadikan anak-anak yang lain itu memiliki image yang negatif terhadap anak-anak dengan disabilitas misalnya, itu termasuk budaya ya. Seperti monggo bisa direfleksikan masing-masing ya, budaya seperti apa yang ada di sekolah, apakah sudah inklusif atau masih ada budaya-budaya yang membuat anak-anak itu terkotak-kotak ya, seperti itu. Kemudian kebijakan, apakah sudah inklusif? Mulai dari kebijakan menerima siswa atau mulai dari kebijakan penerimaan siswa baru misalnya, apakah sudah inklusif ya, menerima semua anak begitu ya. Kemudian kebijakan yang lainnya lah ya, misalnya tentang tadi misalnya ya, kebijakan tentang naik kelas tidak naik kelas gitu ya. Ada sekolah-sekolah yang sudah punya kebijakan selalu naik kelas misalnya, seperti itu ya. Dan kebijakan-kebijakan lain yang mungkin Bapak Ibu bisa pikirkan ya, apakah sudah inklusif atau belum inklusif begitu. Kebijakan itu tidak harus di level kepala sekolah nggih, tapi juga kebijakan yang muncul dari diri kita sendiri selaku guru kelas misalnya, atau guru kelas ya, atau guru mata pelajaran gitu misalnya. Misalnya ada seorang guru kelas yang punya kebijakan, misalnya saya pernah alami itu, kalau mau ada kegiatan trip keluar, maka anak yang berkebutuhan khusus nggak perlu diajak ya, belajar di rumah saja. Itu juga sebuah kebijakan yang kemudian akan muncul di praktek ya, meminta mereka untuk tinggal di rumah, misalnya seperti itu. Ya, ini dulu sebelum zaman pandemi ya Bapak Ibu ya, begitu. Nah kemudian prakteknya juga seperti apa? Nah ini yang perlu kita pikirkan. Nah di dalam praktek ini ada yang namanya kurikulum. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, apakah kurikulum yang kita kembangkan itu sudah menjangkau semua anak begitu. Oke. Bapak Ibu sekalian, 30 menit menjelang pukul 11, sekiranya Bapak Ibu ada pertanyaan, ya boleh ditulis di chat, juga langsung open mic ya. Ini sambil saya melanjutkan presentasi, kita sambil diskusi saja ya, supaya nanti harus menunggu sampai selesai baru ada diskusi. Apa monggo nggih. Mbak Tami nanti bisa membantu saya kalau misalnya ada pertanyaan yang di chat ya Mbak Tami nggih. Nah, di samping 3 dimensi ini ya, dimensi budaya, dimensi kebijakan, dan dimensi praktik ya yang harus inklusif. Ini semuanya didukung oleh yang namanya nilai-nilai inklusif, begitu. Dalam pengalaman saya, jika kita tidak memiliki nilai-nilai yang inklusif, maka akan sangat sulit, ya, kita memiliki budaya yang inklusif, akan sangat sulit kita menuliskan kebijakan yang inklusif, dan akan sangat sulit bagi kita untuk mempraktekkan hal-hal yang sifatnya inklusif, begitu. Nah, apa sih contohnya nilai-nilai inklusif itu? Nah, ini misalnya dicontohkan dalam buku Booth and Enskau ini ya. Misalnya ini ya, anti kekerasan. Nah, kita melakukan atau menerapkan nilai-nilai anti kekerasan gitu. Menghargai keragaman. Nah, ini ya, kita menghargai keragaman. Compassion ini artinya welas asih, ya. Welas asih, lalu partisipasi di sini, ada kesetaraan di sini, ada percaya di sini, ada menghargai hak anak di sini, ya, ada kejujuran di sini, ada optimisme, ada keceriaan, ya, ada cinta, ada keindahan. Nah, ini semua nilai-nilai yang bisa kita ambil, dan itu satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa sangat berbeda ya, bisa disepakati sendiri-sendiri di sekolah masing-masing. Kira-kira nilai-nilai inklusif apa ya yang akan ditubuhkan di sekolah tersebut, begitu ya. Nilai-nilai yang kira-kira membuat semua orang, ya, guru, anak, pegawai, kepala
merasa diterima, merasa dihargai, merasa nyaman, merasa menjadi bagian dari sekolah tersebut. Itu seperti itu. Mbak Tami, apakah ada chat yang bertanya, Mbak Tami? Oh, sebentar. Iya, halo Ibu Elga. Ya. Di chat ini sudah ada yang bertanya, Ibu. Oh ya. Dari Bapak Dedi dari SMP Montessori, Ibu. Baik. Silahkan. Mungkin dikarenakan ini pertanyaannya cukup panjang, mungkin Bapak Dedi apakah bisa langsung open mic-nya, Bapak? Atau saya bacakan saja? Oke, halo. Iya, Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Elga, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi semuanya. Oke, saya langsung bertanya pada Bu Elga, ini sebagai orang awam yang saya tidak tahu seluk-beluk ataupun secara detail tentang pendidikan inklusi seperti ini, Bu. Jadi ini berdasarkan dari pengalaman saya, bahwasanya mungkin di dalam satu daerah, di desa gitu ya, lebih tepatnya di desa atau di dusun, itu bagi Nyun Sewu ya, saya mungkin nanti salah dalam mengaturkan ini, saya minta maaf terlebih dahulu. Bagi anak yang berkebutuhan khusus itu biasanya labelnya adalah si keluarga ini mempunyai dosa yang sangat luar biasa. Seperti itu. Terus kemudian daripada itu ketika si anak ini sebenarnya kan perkembangan untuk apa ya, ilmu atau otaknya itu kan dia bisa saja masuk di sekolah yang reguler. Tetapi label dari yang lain itu adalah si anak ini pasti mempunyai, cacat jiwa. Kalau kasarnya seperti itu, Bu ya. Kalau orang bilang seperti orang desa. Nah, ketika dia sudah masuk dalam satu sekolah, apakah ketika tidak ada guru pendamping yang notabene si guru ini mempunyai background sebagai guru pendamping khusus di anak yang berkebutuhan khusus itu, dia wajib untuk mengasihani atau memberikan cinta dan kasih ataupun respect yang lebih daripada yang lain. Karena bila mana itu terjadi, kecemburuan sosial antar siswa itu pasti akan ada tuh, Bu. Cuman dari satu pilihan itu tadi menyebar menjadi dua pilihan lagi, antara itu disamaratakan dengan anak yang lain, atau itu dibedakan, atau malah justru kita memberitahu terlebih dahulu. Karena biasanya, mindsetnya orang desa atau kamu, tidak semua ya, saya bilang tidak semuanya, stigma negatif tentang anak yang berkebutuhan khusus itu pasti beraneka ragam. Beda dengan Nyun Sewu yang ada di kota. Ketika tingkat pendidikan itu sudah berkembang, orang yang ada di kota itu dia menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus itu memang perlu dengan pendidikan yang seperti ini yang berbeda. Tapi kalau di kampung itu kan mungkin mereka bilangnya Nyun Sewu, karena tadi saya bilang maaf sekali, cacat jiwa atau bagaimana, seperti itu. Jadi garis besarnya atau benang merahnya adalah apakah pendidikan seperti itu kalau di dusun tetap kita samakan dengan yang ada di perkotaan, yang notabene orang dusun itu tidak mengerti tentang definisi dari inklusif itu sendiri, dan apakah itu cinta, kasih, juga perhatian khusus, bahkan mungkin santunan itu lebih besar atau disamaratakan. Seperti itu aja, Ibu. Terima kasih. Saya Dedi dari Montessori. Salam kenal. Terima kasih. Nuwun Pak Dedi. Ya, nah ini pertanyaannya bagus ya. Dalam konteks kita memang itu masih relevan ya, dan itu terjadi di dusun-dusun begitu. Dan pas kebetulan kita sedang membicarakan tentang nilai-nilai inklusif begitu. Saya pikir Pak Dedi, kalau menurut pengalaman saya, masalah desa kota pendidikan tinggi, kalau dianggap bahwa yang berpendidikan tinggi itu lebih tahu tentang inklusi, itu juga kok bias ya. Karena ada juga dari pengalaman saya ya, level pendidikan belum tentu
atau setara dengan sikap atau nilai-nilai yang inklusif begitu Pak Dedi yang saya alami selama ini gitu. Dan saya jadi teringat dengan teman-teman yang ada di Gunung Kidul ya. Suatu saat saya punya sebuah program pelatihan pendidikan inklusif bersama Profesor David Evans dan Pak Beni, ya namanya ya Pak Beni di Gunung Kidul sana. Itu saya mengajak Profesor Evans ke Gunung Kidul melihat sendiri sekolah-sekolah di atas sana yang sekolah-sekolah miskin ya. SDN Bulunya Harjo minta maaf dimatikan dulu mikrofonnya. Di mana sekolah itu sekolah yang tidak punya ya, toilet pun tidak ada gitu ya, sangat minim gitu. Dan mereka punya anak-anak dengan disabilitas gitu. Artinya sekolah inklusif atau pendidikan inklusif ini memang untuk memenuhi hak anak ya Pak Dedi ya, sehingga memang itu selayaknya diterapkan di semua tempat ya, baik itu negara maju, negara berkembang, kota, desa, dimanapun itu kita dorong untuk menerapkan pendidikan inklusif begitu. Karena ini adalah hak asasi manusia ya, hak anak begitu. Itu satu. Lalu apakah tadi kemudian dibedakan atau disamakan dalam pendidikan inklusif atau nilai-nilai inklusif, maka itu semua anak itu dihargai. Ini nomor 6 nih ya. Semua anak dihargai. Semua anak setara ya, posisinya setara. Nah, mereka semua berharga sehingga kita memberikan rasa hormat, memberikan perhatian, memberikan pendampingan itu ya maksimal untuk semua anak begitu. Tidak ada anak yang diberi lebih daripada yang lain ya. Yang betul adalah diberikan sesuai dengan kebutuhannya begitu ya. Seperti itu. Terima kasih. SDN Bulunya Harjo. Kadang-kadang nggak sadar ya kalau mikrofonnya masih terbuka, nggih. Begitu. Jadi ini kita membicarakan tentang hak asasi manusia, ya. Kita membicarakan tentang prinsip anti diskriminasi, ya. Kita membicarakan tentang prinsip anti kekerasan, harapan yang tinggi untuk semua anak. Ya, Pak Dedi tadi menyebutkan, mohon maaf, cacat jiwa istilahnya seperti itu ya. Nah, apapun kondisinya, apapun labelnya, apapun diagnosanya, sebaiknya kita punya harapan yang tinggi untuk semua anak. Harapan yang tinggi itu bukan berarti, harus pintar secara akademik. Bukan itu. Tetapi dalam kondisi anak masing-masing, gitu. Apa sih yang bisa kita maksimalkan pada anak tersebut? Itu yang dimaksud dengan harapan yang tinggi, begitu. Tidak lantas kemudian karena anak itu punya label, kemudian ya wis raiso wis bakalan misal. Lalu kita beri sesuatu yang rendah misalnya ya, sangat rendah atau tidak dibukakan dengan pengalaman-pengalaman yang kaya saja. Gitu ya. Itu sudah bukan harapan yang tinggi, begitu. Dengan harapan yang tinggi kita selalu memberikan kesempatan pada semua anak untuk mencoba berpartisipasi ya, seperti itu. Bapak Sarmidi, apakah ingin menyampaikan pendapat Pak Sarmidi? Saya kok lihat namanya muncul. Monggo Pak Sarmidi. Betul. Ya, saya tunggu Pak Sarmidi kalau misalnya mau menyampaikan pendapat atau berbagi pengalaman. Masuk Bu Elga. Oh, Pak Sarmidi, saya saya melihat namanya muncul Pak Sarmidi dan juga Pak Santo. Monggo Pak Sarmidi dan Pak Santo, siapa dulu? Pak Sarmidi dulu Bu. Oh, sudah bicara kok Monggo Pak Santo. Monggo loh, Pak Santo ini guru hebat nih. Berbagi juga Bu Elga, emang awalnya mungkin guru itu kita akan ketakutan Bu Elga dengan dengan
apa itu pendidikan inklusi, gimana pasti tadi soal juga ada pasti akan menambah pekerjaan, ya pasti karena kita pasti apalagi kayak Bangun Rejo 2 dari 81 69 berkebutuhan khusus masuk PDPK itu memang sangat kalau memang dituntut ideal ya jauh dari ideal karena memang tadi bahwa harusnya hanya 5% tapi kita lebih dari 50% untuk penyelenggaraannya itu. Terus memang tadi Bu Elga bahwa semua stakeholder itu memang harus terlibat betul Bu Elga. Dari kita akan kesulitan ketika sebuah sistem itu juga belum ramah pendidikan inklusi. Contohnya ketika kita memiliki siswa yang berusia 15 tahun di sekolah dasar masih kelas 4 sekarang, kita akan ketakutan ketika akan lulus. Karena apa? Sistem akan menolak. Bukan. Jadi ketika anak itu sudah 17 tahun masuk SMP, di Dapodik ditolak. Itu juga pernah kita sampaikan juga kemarin di direktorat, memang semua harus dimendukung. Tidak bisa kita, sekolah kita sudah berusaha tadi, culture-nya sudah, budayanya sudah, kurikulumnya kita sudah adopsi. Tapi ketika berhadapan kebijakannya, menyakitkan gitu Bu Elga. Ketika kita sudah berusaha tadi melayani dengan sepenuh hati gitu, tapi ternyata ketika dia mau masuk sekolah aja kesulitan, itu kita yang membuat kita nangis batin kalau kita bahasakan seperti itu. Jadi memang betul Bu Elga, mungkin tantangan bagi kita semua guru-guru sekarang ini bahwa dari tingkat rasio bahwa kebutuhan PDBK kita semakin meningkat juga setelah kita analisis juga, memang kita benar-benar harus siap Bu Elga dengan itu semua, tidak bahwa labelnya itu SD Bangun Rejo 2 saja, tapi memang kedepannya semua harus siap Bu Elga gitu. Saya juga terima kasih, kita sampaikan terima kasih ke UGM yang sering memberikan assessment free selain dari Weldy tentunya dari UGM. Kita sampaikan ke Pak Direktur kemarin di Jakarta, kita sangat berterima kasih. Memang kerjasama seperti itu yang diharapkan ke depannya, bahwa tidak hanya pemerintah kota tapi memang dari PTK, dari LPTK itu memang ikut ambil bagian begitu Bu Elga. Terima kasih, hanya sharing aja Bu Elga. Iya, terima kasih banyak Pak Santo. Wah, ini guru yang luar biasa nih Pak Santo nih ya. Betul sekali semua yang disampaikan Pak Santo tadi, saya sangat sepakat ya. 3 dimensi tadi Bapak Ibu, kultur, kebijakan dan praktik itu harus sinergi, semuanya harus inklusif begitu, tidak kemudian terbentur di sana sini begitu. Mengenai tadi anak usia 14 tahun masuk SD begitu ya. Kalau kita memang sungguh-sungguh mau pendidikan inklusif, seharusnya anak itu langsung masuk SMP sebenarnya ya. Tidak mempedulikan rapot terakhirnya apa, tapi yang dilihat adalah usianya begitu. Usia seperti itu anak itu seharusnya ada di level SMP bersama-sama dengan teman sebayanya begitu. Tapi lagi-lagi ini mungkin ada sistem yang mungkin belum akomodatif terhadap itu begitu, nggih. Saya bisa berbagi sedikit pengalaman pada waktu saya masih tinggal di Australia, Bapak Ibu. Anak ketika bersekolah itu ya bersekolah saja ya. Sekolah hanya meminta alamat saja begitu. Dan usia, ingin tahu usia berapa nanti, dia akan masuk di kelas yang itu di usia seusianya, ya, tidak peduli kondisi anak itu seperti apa, dan tidak peduli rapot sebelumnya itu apa, apapun kondisinya begitu. Bahkan anak-anak saya yang pada waktu itu, ya memang pada waktu baru datang, dan ini anak asing bukan warga negara ya, itu pun diterima dengan sangat terbuka, hanya ditanyai kamu tinggal di mana, begitu. Tidak peduli anak-anak saya tidak bisa berbahasa Inggris ya, semua dilayani. Tidak peduli juga nanti menemukan anak-anak dengan kondisi seperti apa, itu tidak masalah, itu dilayani seperti itu. Termasuk dengan usia Bapak Ibu. Jadi kalau mendaftar ya harusnya sesuai dengan teman sebayanya begitu. Bahkan di negara seperti Australia itu anak-anak SMA yang memiliki disabilitas intelektual itu bisa mengenyam perguruan tinggi. Ya, bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Kalau di Indonesia saya belum menemukan yang seperti itu ya. Biasanya yang masuk ke perguruan tinggi itu anak-anak dengan disabilitas fisik atau mental tapi bukan intelektual. Nah, di sana itu anak-anak dengan disabilitas intelektual bisa ikut kuliah di perguruan tinggi karena mereka menyiapkan program khusus atau program kurikulumnya itu dibuat supaya anak-anak tersebut bisa ikut kuliah ya, merasakan seperti apa kuliah ya, dengan dibantu support group
teman-teman mahasiswa yang tidak memiliki disabilitas intelektual. Nah, inilah ya harapan yang tinggi untuk semua anak. Ini ya, yang kuncinya tuh di sini. Kalau kita punya pikiran harapan yang tinggi semua anak, maka kita akan memikirkan apapun cara yang bisa kita lakukan, ya, mengkreasi apapun sistem atau cara atau kesempatan supaya semua anak bisa itu tadi berpartisipasi, bisa hadir dan bisa memiliki capaian yang setinggi-tingginya seperti itu, ya. Nah, Indonesia memang bisa dikatakan kita memulai pendidikan inklusi lebih lambat dibanding negara-negara yang lain, tetapi kita sudah berjuang keras untuk itu ya, dan kemajuannya juga sudah sangat pesat menurut saya. Hanya ini kemudian memang kita harus mendorong diri kita sendiri masing-masing ya, supaya kita memiliki nilai-nilai inklusif ini yang kemudian juga harus berdampak pada perubahan sistem dan kebijakan yang juga lebih inklusif begitu. Tadi terima kasih sekali Pak Santo atas sharingnya. Nah, ini sampai di sini tadi ya. Nomor 7, sekolah mendorong anak dan guru merasa positif tentang diri mereka. Ini sangat penting. Sangat-sangat penting ya. Di sebuah sekolah inklusif, setiap orang, setiap anak dan setiap guru harus merasa nyaman, merasa diri mereka positif. Apa yang harus kalian? Bu Siti Purbani, apakah mau berbagi Bu Siti Purbani atau bertanya? Iya Bu Elga, sepertinya tadi Ibu Siti juga sudah menginginkan untuk sharing Ibu melalui chat box. Iya, silahkan. Tapi ingin langsung menyampaikan, mungkin Ibu Siti bisa langsung di-unmute Ibu. Ya, halo Ibu Siti Purbani. Ya, sudah. Ya, terima kasih Mbak Tami dan Bu Elga. Ini karena tadi Ibu barusan ngandikan tentang disabilitas akademik yang kalau di luar negeri itu bisa kuliah. Ibu mesti ingat anak saya, mantan murid Ibu yang kemarin lulus tahun ini, itu dengan segala dinamikanya di sana dan sekarang itu lulus. Kemarin sempat ikut tes di UNY, maksudnya ujian mandiri, dan dia keterima Ibu. Terima. Ya, terima kasih Bu Elga dan semua tim stakeholder di Tumbuh yang luar biasa itu sudah mengantarkan anak saya dengan segala keterbatasannya itu mampu masuk UNY dan di jurusan Boga. Cuman ini kan kuliahnya online. Kuliahnya online itu juga memang saya pernah bertanya ke bagian dosen yang ngurusin itu, memang belum pernah ada bahwa anak inklusi atau anak dengan keterbatasan itu masuk di sana gitu. Waktu saya minta ada nggak yang misalnya sistem pendampingan atau gimana itu ya nggak ada. Jadi intinya anak saya juga dituntut sama dengan semua teman-teman yang lainnya nanti, dan yang saya lihat juga ini kuliah online itu juga luar biasa itu tugasnya tuh. Jadi saya pun sampai ikut pusing. Jadi Ibu Elga bisa membayangin bagaimana Rehan gitu kan, bagaimana Rehan di sana dan itu. Tapi ya, tapi saya tetap kasih support dengan sayang ya, yang lemes saya malah Ibu itu. Jadi bahwa di Indonesia di sekitar kita memang perguruan tinggi meskipun itu Bukinah yang ada di PLB itu mereka memang belum bisa untuk menerima disabilitas akademik. Itu memang iya, karena semuanya dituntut sama persis dengan idealisme yang saya tidak menyalahkan siapapun, cuman ini realitas gitu, bahwa saya harus entah anak saya tadi nanti nyampe apa enggak itu walau alam, tapi paling tidak saya sudah memfasilitasi dia untuk berproses dengan teman-temannya yang berbeda, terus dan dia juga berusaha semaksimal yang dia bisa. Itu yang saya alami dan itu yang saya hadapi dengan pendidikan di Indonesia gitu Ibu. Terus yang kedua tentang sekolah kami Ibu. Kalau inklusi itu memang karena saya punya pengalaman dari SMP SMA di sekolah inklusi tentang anak saya paham betul, dan saya kalau mempunyai sebuah bandingan dengan kami yang sekolah negeri itu kan menjadi kayak antara bumi dan langit gitu Ibu ya. Bukan kami tidak mau sebenarnya, kalau kami person masing-masing guru gitu sebenarnya
empati kita tuh muncul, cuman kadang-kadang terbentur pada sistem, selalu sistem. Saya tidak bermaksud menyalahkan sistem, tapi misalnya tentang Dapodik, tentang KKM, tentang tuntutan bahwa kita sekolah harus harus meluluskan dengan nilai terbaik, itu menjadi hal tersendiri gitu Ibu, yang kami harus hadapi gitu. Jadi kalau misalnya kan kemarin ada zonasi gitu nih, zonasi itu kami yang dulu mempunyai siswa yang relatif homogen gitu dengan kemampuannya, itu sekarang kan relatif sangat heterogen gitu, dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Dengan kondisi itu kan kami harus menghadapi, kami kelompokkan yang relatif bawah, kami kelompok, terus ada yang agak tengah, itu kami bercampur gitu, dan itu juga memberi masalah dalam tanda kutip, biarnya pembelajaran buat kami semuanya, oh kayak gini ya gitu. Itu jadi kalau misalnya kita memfasilitasi anak-anak yang mempunyai hambatan seperti yang tadi disampaikan itu, ya kita ingin, tapi kadang-kadang terbentur-bentur, dan kami memang betul-betul luar biasa terseok-seok untuk ingin mengikuti, untuk memfasilitasi mereka, juga memfasilitasi anak-anak yang cepat. Itu memang menjadi keterbatasan SDM mungkin Bu, karena kami sekolah negeri itu gurunya dibatasin, nggak bisa leluasa mengambil guru gitu, dan orang tua juga sebenarnya sudah lumayan bagus supportnya kalau orang tua ke sekolah gitu. Mungkin itu sih Ibu Elga, dan terima kasih semuanya Bu Elga dan semua tim Tumbuh. Matur nuwun Ibu. Selamat untuk Rehan ya Ibu ya. Terima kasih. Ya mungkin ini bisa membantu untuk peserta yang lain, Nun Sewu mungkin bisa membantu membayangkan Rehan waktu itu dengan diagnosa autisme ya Ibu ya. Autisme. Ya baik ya. Ya ini Bapak Ibu, ini contoh yang sangat baik ya. Bagaimana kalau kita mengupayakan yang terbaik untuk anak dengan autisme bisa sampai ke perguruan tinggi dan kuliah begitu ya. Selamat sekali lagi untuk Rehan, semoga sukses menjalankan perkuliahan sampai selesai, nanti menjadi pengusaha boga yang sukses. ya, amin ya. Tetapi memang yang saya belum temukan adalah anak dengan disabilitas intelektual ya. Seperti misalnya, mohon maaf dulu, namanya mental retardasi seperti itu ya, atau Down syndrome itu masuk ke perguruan tinggi. Nah di negara seperti Australia itu sudah melakukan itu. Baik, ini waktunya sudah mau habis, saya akan cepat saja ya. Mohon maaf untuk pertanyaan dan komentar nanti kita tahan. Kalau misalnya masih ada yang mau bertahan di lebih lama, silahkan monggo. Saya tidak keberatan untuk melayani pertanyaan, tapi ini saya selesaikan dulu ya. Nah, inklusi itu juga termasuk masalah kesehatan. Ya. Kalau Bapak Ibu mempelajari, kalau kita bicara tentang inklusi, itu sudah bukan sama sekali hanya tentang anak berkebutuhan khusus, tetapi itu sudah mencakup isu-isu lain yang intinya adalah berdampak kepada kesehatan mental maupun fisik kita semua, termasuk masalah kesehatan. Nah, ini adalah foto yang diambil oleh seorang anak SD waktu saya minta dia, fotolah hal-hal yang menurutmu menggambarkan inklusi di sekolah ini begitu. Ada satu anak yang memfoto ini Bapak Ibu, karena menurut dia ini jualan di kantin ini tidak sehat, mie instan. Ini difoto oleh seorang anak kelas 2 yang memiliki disabilitas ya. Bisa dibayangkan ya, ternyata kalau kita memfasilitasi anak memiliki harapan yang tinggi pada mereka semua, mereka bisa loh berpikir sampai ke sana bahwa ini tidak baik untuk semua orang, begitu ya. Ini tidak inklusif untuk semua orang itu. Dan ini masuk dalam indikator sekolah inklusi ya yang ada di dalam buku Tony Booth and Ainscough. Itu masuk di sini. Jadi ada di nilai-nilai inklusif, mewujudkan nilai-nilai inklusif nomor 10 ini ya, sekolah berkontribusi untuk kesehatan anak dan orang dewasa. Nah, ini kan luar biasa ya. Anak yang tidak dengan disabilitas malah tidak bisa melihat itu, tetapi anak ini bisa melihat bahwa ini tidak baik, tidak inklusif untuk semua orang. Baik, ini saya memberikan sedikit gambaran saja ya. Kalau kita punya siswa ada 4 orang, semuanya berbeda-beda kondisinya, begitu ya.
lalu kita berikan sepeda yang sama. Nah, ini sepeda yang sama persis. Nah, ini kalau ibarat kita sebagai seorang guru, yang kita berikan materi yang kita berikan sama persis, semuanya sama persis, persis seperti yang disampaikan Bu Purbani tadi, okay? Persis begitu. Untuk semua anak, tidak peduli kondisinya seperti apa. Coba Bapak Ibu bayangkan, ini anak yang mana dari 4 yang ini yang akan sampai lebih dulu. Lalu anak yang mana yang mungkin akan sangat kesulitan, dan anak yang mana yang tidak akan sampai kapanpun. Ya, monggo bisa dimasukkan, bisa ditulis di chat. Iya, kalau kita memberikan sesuatu yang sama persis untuk semua orang, ini murid yang mana yang akan dengan mudahnya melesat, murid yang mana yang akan kesulitan, dan murid yang mana yang akan tidak sampai-sampai. Ya, tetap di tempat, tidak ada perkembangan sama sekali. Gitu. Apakah sudah ada masuk chatnya? Ya, seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan saja. Nah, ya tentunya murid yang ini ya, yang perempuan ini yang akan paling cepat sampai di tujuan ya. Sementara yang bertubuh pendek dan bertubuh sangat tinggi akan sangat kesulitan dengan sepeda yang seperti itu. Yang berkursi roda tidak akan pernah sampai kapanpun ya. Untuk itulah kita perlu menyediakan kalau dalam gambar ini sepeda yang sesuai dengan kebutuhan mereka ya, ukurannya berbeda ya, bahkan yang di sebelah sini sepedanya rodanya pun roda 3 dan tidak dikayuh dengan kaki tapi dikayuh dengan tangan misalnya. Sama halnya dengan kurikulum Bapak Ibu. Ya, kurikulum yang inklusif adalah kurikulum yang meragamkan capaian pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak. Jadi kita ragamkan capaian pembelajarannya ya, supaya semua anak apapun kondisinya itu bisa terfasilitasi. Juga meragamkan metode penyampaian pembelajarannya, sehingga anak dengan gaya belajar apapun itu bisa senang, bisa engage gitu ya, bisa enjoy, berpartisipasi dalam pembelajaran tersebut. Beragam metode evaluasinya gitu ya juga bisa diragamkan supaya semua anak itu bisa menunjukkan pemahaman yang terbaiknya gitu. Misalnya tidak hanya dengan tes tertulis tapi boleh menggunakan gambar, boleh menggunakan presentasi, boleh lisan ya, tergantung kondisinya anak tersebut begitu ya. Jadi dengan keragaman seperti ini, keragaman capaian pembelajaran, keragaman cara Bapak Ibu menyampaikan materi, keragaman metode evaluasi, ini membuat menjadi fleksibel, kurikulum yang fleksibel sehingga semua anak bisa menunjukkan kemampuan yang terbaik mereka begitu. Nah, di sini juga saya skip tadi ya. Agar guru bisa mengakomodasi keberagaman, maka sebaiknya guru membayangkan kesiapan dan kemampuan setiap anak pada saat merencanakan RPP gitu ya. Jadi sebelum membuat RPP atau mendesain kegiatan atau memberikan sesuatu, mohon membayangkan semua anak yang ada di kelas ya, apakah semua anak yang di kelas ini bisa mengikuti ya, bisa menikmati, bisa berpartisipasi atau tidak. Jika tidak, maka coba diragamkan, kembali ke sini lagi ya, diragamkan capaian pembelajarannya, diragamkan metodenya, dan diragamkan metode evaluasinya begitu. Nah, bagaimana dengan peran guru pendamping khusus? Nah, ini juga sudah berevolusi Bapak Ibu. Ketika zaman dulu gitu ya, GPK itu diperankan untuk mendampingi siswa dengan kebutuhan khusus ya, ditempel kepada siswa dengan kebutuhan khusus terus-menerus begitu. Tetapi ini sudah dikritisi dan sudah direfleksi oleh negara-negara yang lebih dulu menjalankan ini, bahwa itu tidak inklusif begitu ya, karena itu akan seperti menempelkan label kepada anak berkebutuhan khusus, membuat mereka terpisah dari teman-temannya begitu ya, membuat mereka sangat kelihatan berbeda sekali begitu. Sehingga saat ini sudah berevolusi, peran guru pendamping khusus itu adalah untuk membantu guru kelas atau guru mata pelajaran itu bagaimana supaya pembelajaran mereka itu bisa menjangkau semua anak. Jadi guru pendamping khusus ini punya peran yang sangat-sangat strategis karena mereka tahu ciri-ciri kekhususan tertentu
itu menjadi informasi yang sangat berharga untuk guru kelas dan guru mapel, begitu ya. Sehingga ketika mereka mendesain pembelajaran itu, guru pendamping khusus ini adalah membantu guru kelas dan membantu guru mapel supaya desain pembelajarannya itu bisa untuk semua anak, begitu ya. Meskipun tentu saja secara konkret tetap membantu anak yang berkebutuhan khusus ya, dan membantu anak-anak yang lain juga ya, tidak hanya yang berkebutuhan khusus, begitu. Intinya guru pendamping khusus ini pun sekarang perannya adalah lebih inklusif ya, mensupport semua saja yang ada di dalam kelas, begitu. Mensupport guru kelas, mensupport guru mapel, mensupport setiap anak ya yang membutuhkan, begitu. Sehingga tidak lagi ada kotak-kotak bahwa GPK itu hanya untuk ABK, misalnya seperti itu ya. Baik, sudah selesai presentasi saya. Misalnya ada yang masih mau bertanya, monggo dipersilahkan. Tetapi ini saya stop share dulu aja, ya. Tetapi kalau tidak ada, ini mungkin beberapa pengumuman, Mbak Tami mungkin bisa tuliskan lagi link untuk skala dan soal. Bagi yang tadi belum mengisi, Bapak Ibu mohon mengisi skala inklusi dan juga soal inklusi. Nanti mungkin linknya bisa di copy, di paste ya. Yang bagi yang belum mohon mengisi. Lalu kemudian karena ini sudah jam 11:06, dengan ini akan saya akhiri sesinya. Ini akan saya tutup karena yang ULD menyerahkan pada kami untuk menutup ini sesi pada pagi hari ini. Saya tutup. Terima kasih sekali atas atensi Bapak Ibu sekalian. Nanti kita berjumpa lagi pukul 1 ya di sesi tentang disabilitas intelektual bersama Ibu Ami Kristiani dengan Zoom link yang sama. Dengan Zoom link yang sama, kita nantikan kehadiran Bapak Ibu semuanya di sesi siang hari nanti jam 1 siang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai berjumpa lagi nanti pukul 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.